Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para healingers maksa dimanapun kalian berada? Sakahayang ingatkan untuk selalu berhati-hati dalam berlibur, karena bisa saja tempat yang kalian kunjungi dengan duit mepet malah membuat kalian menyesal seumur hidup. Karena pada kesempatan kali ini, Sakahayang akan mereview sekaligus membahas kisah tragis dari sebuah liburan yang berujung petaka. Berawal dari terjangan badai besar, mimpi buruk pun dialami sepasang suami istri yang sedang berlibur di negara Vietnam. Film ini berjudul The Requiem 2022. Penasaran dong seperti apa liburannya? Baiklah, daripada rasa penasaran kalian malah membawa kalian pada Kang Kuncen, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subrek aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan mimpi buruk yang dialami oleh seorang wanita bernama Jay. Rupanya kehilangan anaknya saat proses brojol yang gagal masih membekas di benaknya. Meskipun ia sedang healing-healing, tapi traumanya itu masih saja menghantuinya. Sambil menenangkan diri, Jay duduk santuy di penginapan atas pantai ini. Kemudian sang suami yang bernama Kyle menghampirinya. Ia pun sudah menduga istrinya pasti sedang memikirkan kejadian meninggalnya orok mereka. Ia pun berkata, "Sudahlah bun, nanti kita bikin orok lagi. Kalau perlu sehari 12 kali AA siap." Mendengar tawaran yang menggiurkan serabinya, Jay pun berusaha untuk tidak larut dalam kesedihan dan akan menikmati liburannya saja. Di tengah kebahagiaannya, Jay nongkrong di Ojons Cafe cabang Vietnam, Kelurahan Vetikong. Ketika video callan bersama ibunya, Jay melihat berita bahwa nanti malam akan terjadi badai tropis. Tapi daripada memikirkannya, Jay lebih memilih untuk pamer liburan kepada ibunya. God, is that Kyle? He's playing soccer with the waiters. Setelah ngobrol ngaler ngidul, akhirnya Jay dan Kyle kembali ke penginapan. Sesampainya di penginapan, tiba-tiba Jay heran kok nggak ada sinyal. Daripada mikirin skenario sutradara yang basi, Kai mengajak Jay untuk berenang. Hitung-hitung mandi junub setelah pertempuran dahsyat semalam. Di tengah serunya kuku cuprakan, mereka akhirnya beristirahat di sebuah karang. Lalu tiba-tiba, saat melihat darah, sontak Jay teringat detik-detik kematian anaknya. Jay pun merasa bersalah karena telah gagal membrojolkan anak mereka. Kemudian Kyle berusaha menjelaskan bahwa semua itu sudah menjadi takdir Tuhan. Setelah Jay cukup tenang, mereka pun memutuskan untuk kembali ke penginapan. Singkat waktu, malam pun tiba, di mana kali ini awan hitam menutupi langit pantai. Sementara itu, Jay masih saja bengong tanpa rasa takut kesambet Nyi Roro Kidul. Dan meskipun Kyle sudah rudet melihat kelakuan istrinya, Kyle masih sabar dan mencoba menghibur istrinya ini. Ia pun berjanji jika Jay berhenti bersedih, Kyle akan mengajaknya liburan ke Pangandaran naik banana boat. I love you. Saat malam semakin larut, Jay terbangunkan hujan badai yang mulai menerjang pantai ini. Kemudian ia menghubungi karyawan hotel akan keadaan ini. Karyawan hotel pun mempersilahkan mereka jika ingin pindah ke kamar yang jauh dari pantai. Namun menurut Kyle, badai tropis seperti ini sudah biasa terjadi di Vietnam dan tak perlu takut berlebihan. Ia pun berkata, "Ayo bun, tidur lagi, nanti juga badai pasti berlalu."
Mendengar perkataan sang suami, Jay sang istri solehah pun auto nurut. Ternyata badai kali ini tidak seperti biasanya. Keadaan itu pun jelas membuat mereka panik. Tanpa diduga, kekacauan membuat kaki Kyle mengalami patah tulang. Lalu tiba-tiba akhirnya terjangan ombak membuat penginapan mereka amblas dan terlepas dari dermaga. Sementara itu Jay masih terkapar karena kepalanya menghantam papan Albiso. Singkat cerita, Jay yang baru sadar langsung kaget saat mengetahui penginapan sudah palid alias hanyut menjauhi pantai. Di tengah kepanikan, Jay berusaha untuk meminta bantuan kepada orang-orang di pinggir pantai. Akan tetapi kondisi badai seperti ini membuat pandangan semua orang terbatas. Tak sampai di situ, Kyle berusaha membantu istrinya untuk meminta bantuan lewat jendela. Namun sialnya Jay malah kepleset dan hampir jatuh. Saat Kyle berusaha menolong istrinya, tiba-tiba penginapan mengarah ke sebuah karang. Untung saja Jay berhasil selamat sebelum tergeprek bangunan dan karang. Lalu Jay mencari suaminya di penginapan yang kini semakin reyot. Terlihat mereka pun merasa lega karena masih bisa selamat dari kekacauan ini. Setelah beberapa saat, Kyle pun menyarankan agar mereka menunggu saja di karang ini karena ia yakin tim penyelamat pasti akan menyelamatkan mereka. Kemudian Jay berusaha mengobati luka di kaki suaminya dengan peralatan seadanya. Dan akhirnya mereka memilih bertahan dan menunggu bantuan datang. Di keesokan paginya, Jay yang terbangun langsung panik karena penginapan sudah hanyut ke tengah lautan. Di tengah kepanikan, Jay menyalahkan suaminya karena tidak meminta tolong dan hanya rebahan pasrah. Namun tak lama setelah itu, Jay sadar karena suaminya yang terluka tidak mungkin bisa untuk berbuat banyak. Setelah beberapa saat, mereka memikirkan cara untuk bisa bertahan di puing penginapan yang entah sejauh mana mereka mengambang. Kemudian Jay berniat untuk mencari perbekalan yang berhamburan di sekitaran mereka guna bertahan hidup. Tapi sialnya kawanan ikan membuat Jay ketakutan untuk melanjutkan aksi mulungnya. Dan dengan hasil yang ia dapatkan, mereka berusaha menghemat perbekalan yang cuman sedikit ini. Kyle yang tertidur langsung ngorejat saat sinar matahari menembus botol minuman hingga membakar bulu kakinya. Terlihat mereka pun merasa konyol dengan kejadian ini, apalagi dengan aroma bulu yang bau hangit. Saat menjelang maghrib, Jay yang mendengar suara pesawat langsung bergegas meminta pertolongan daripada meminta duit. Dalam keadaan penuh harap, Jay mencoba untuk membuat api dengan menggunakan sinar matahari dan botol minuman. Bukan cuman pesawat yang terlalu jauh, singkat waktu malam pun poek membuat usaha mereka sia-sia. Dan dengan keadaan itu, seolah mereka pun kehilangan harapan untuk bisa selamat. Di keesokan harinya, Jay mengumpulkan tetesan air karena stok minuman sudah habis. Ditambah dengan kondisi Kyle yang kian memburuk membuat Jay semakin panik.
Tak lama kemudian, Jay melihat sebuah daratan dari kejauhan. Saat Kyle terbangun, ia kembali mencoba untuk membuat api. Hey, honey! Come out! Tapi sialnya, api yang mereka buat malah terlalu besar dan malah membakar bangunan. Dan karena kecerobohan tadi, akhirnya mereka hanya bertahan di puing-puing penginapan dan mengambang bagaikan di empang. Lalu tiba-tiba... What was that? Oh my god, ada hiu. Mereka pun panik saat sirip-sirip itu mengelilingi mereka. Mereka pun sadar bahwa semua ini pasti gara-gara kaki Kyle yang berdarah. Kemudian mereka berusaha menuju sebuah papan untuk menyelamatkan diri. Ternyata itu cuman kawanan lumba-lumba. Antara menangis dan ketawa, mereka pun merasa lega karena itu bukanlah ikan hiu seperti yang ada di film-film Sakahayang. Lalu, mereka kembali bertahan di penginapan yang kini berubah bentuk menjadi rakit minimalis. Ketika hari mulai sore, mereka tidak sadar bahwa darah di kaki Kyle menyebar di dalam air. Lalu tiba-tiba... Betapa kagetnya mereka saat seekor ikan membelah papan yang mereka gunakan. Dan untuk yang sekarang, mereka pun yakin bahwa ini adalah ikan hiu. Saat Jay berhasil naik ke papan, ia pun panik karena Kyle masih menghilang. Lalu tiba-tiba... Saat kawanan hiu menjauh, Jay langsung menyelamatkan Kyle yang bersimbah darah. Di tengah kepanikan, Jay mendayung seedan-edannya ke arah pulau yang masih jauh. Untung saja mereka bisa menjauh dari kawanan hiu yang suka rese kalau lagi lapar. Saat Jay sudah merasa lelah, ia pun pasrah dan bertahan di atas papan. Sementara Kyle yang semakin ripuh bertahan dengan posisi Jack di film Titanic. Singkat waktu, malam pun kembali poek. Tanpa diduga, akhirnya mereka memasuki perairan yang dangkal. Jay pun bergegas memberitahu Kyle bahwa mereka sudah tiba di pulau. Betapa kagetnya Jay saat mengetahui kedua kaki suaminya sudah hilang dan raib di mangsa hiu. Kepedihan yang mendalam pun semakin terasa saat Kyle ternyata sudah meninggal. Dalam kesedihannya, Jay membawa jasad Kyle ke sisi pantai. Singkat waktu, ketika pagi menjelang, Jay yang terbangun tiba-tiba heran karena jasad Kyle kini sudah menghilang.
Rupanya air pasang membuat jasad Kyle terbawa ombak, hingga jasad suaminya pun menjadi sarapan kawanan hiu yang lapar. Kalau hiu bisa ngomong, mereka pasti berkata, "Rejeki gak kemana, Lur?" Dengan perasaan yang semakin hancur, Jay berjalan menuju daratan. Tapi tiba-tiba sungguh hiu yang gigih. Meskipun kaki Jay terkena gigitan, tapi perlawanannya berhasil mengusir ikan brutal itu. Sambil mencari bantuan, Jay berusaha menghentikan pendarahan di kakinya. Betapa bahagianya Jay saat ia menemukan seorang nelayan yang sedang molor. Sesampainya di perahu si nelayan, Jay menemukan sekompan air. Ternyata ini air tuak oplosan. Kemudian Jay membangunkan si nelayan untuk meminta bantuan dan memberitahunya bahwa ada hiu di sekitaran pulau ini. Akan tetapi, nelayan yang bernama Mang Yana ini tidak mengerti dengan bahasa Inggris. Namun saat melihat kondisi Jay, Mang Yana berusaha menjahit luka di kaki Jay dengan peralatan seadanya. Setelah menjahit luka sobek di kaki Jay, Mang Yana berniat untuk mengecek jebakan ikan yang sudah ia pasang. Tanpa diduga, seekor hiu kini sedang mengincar Mang Yana. Dirasa ada yang gak beres, Jay pun khawatir akan nasib Mang Yana. Di tengah kepanikan, mereka berusaha untuk naik ke perahu. Akhirnya, Mang Yana hilang setelah dimangsa hiu koneng penunggu pantai Vietnam. Kemudian Jay berusaha kabur menggunakan perahu. Setelah jangkar berhasil ditarik, hiu sialan itu kembali melakukan serangan. Lalu Jay berusaha menggunakan baling-baling perahu untuk melawan. Untung saja perlawanan Jay berhasil membuat hiu menjauh. Akan tetapi, keganasan si hiu belum berakhir. Bagaikan lompatan ikan Indosiar, perahu Jay pun terbalik. Sebelum sang hiu kembali menyerang, Jay berusaha menarik jangkar untuk ia jadikan senjata. Akhirnya si hiu pun nyaplok jangkar hingga membuatnya modar seketika. Setelah semuanya berakhir, Jay bertahan di atas perahu yang terbalik. Dan tak lama kemudian, arus laut membawa perahu Jay ke daratan Vietnam. Keberadaannya pun akhirnya diketahui oleh para nelayan. Sementara itu Jay merasa lega karena mimpi buruknya telah berakhir.
Meskipun ia sadar sang suami tercinta sudah pergi untuk selama-lamanya dan tak bisa lagi membuatnya memiliki Orok. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat menegangkan sekali bukan? Perjuangan Jay dari awal memang terasa sangat berat, terlebih karena kondisi Kyle yang terluka parah di kakinya. Namun wanita tangguh ini mampu bertahan dan menghadapi segala bahaya di tengah lautan. Hingga ia pun bisa kembali ke pulau meskipun harus berganti status di KTP-nya. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Red Queen 2022. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Saka Hayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.